Hi guys, good morning everybody. How do you do? How are you today? I hope you fine and God bless you, me and everybody else. Allah Bapa di surga, kasih setiamu kekal abadi. Engkaulah tumpuan hidup dan harapanku. Tanamkanlah dalam hatiku pengharapan yang teguh akan kasih dan kebaikanmu, pengharapan yang menjiwai seluruh hidup putramu, Yesus Kristus. Berilah aku pengharapan yang kuat karena yakin bahwa Engkau selalu besertaku. Semoga aku selalu menyandarkan diri kepadamu dalam suka dan duka. Aku mohon pengharapan yang teguh supaya aku tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan kekecewaan. Bapa, semoga pengharapan yang kuat selalu menjiwai seluruh hidupku. Dalam pengharapan itu aku akan membangun hidup dan masa depanku. Dalam pengharapan itu pula aku percaya akan memperoleh hidup abadi bersama Engkau. Ya Allah, teguhkanlah pengharapanku. Amin. Cuma bikin, kalau Nana boleh hafal aja satu kali, satu hari aja satu, besok lagi satu Nana hafal. Bule Nanti mati, satu minggu nanti dapat berapa hafalannya. bule mati dari dosa itu berarti sudah tidak mau berdosa lagi. Berarti menjalankan hidup suci dan kudus. Suci sama kudus kan sama ya? Kudus itu suci, suci itu kudus. Orang hidupnya suci, ya susah mau hidup. Susah. Habis itu ada orang ngutang, nggak mau bayar, aduh, so emosi tingkat tinggi. Nana terus ingat itu, nggak boleh. Masa ingat-ingat yang jahat? Oh iya betul, jauhkanlah kami dari yang jahat. Itu. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Maria, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Tadi kan aku baca di Taurat, tadi dijelaskan katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus bertanya di Taurat itu isinya apa? Orang itu jawabnya isinya itu. Padahal di Taurat isinya kan bukan itu ya, tetapi 10 perintah Tuhan
kepada Nabi Musa. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, jangan membuat berhala apalagi menyembahnya. Yang ketiga, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang keempat, yang ketiga itu jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat atau sembarangan. Baru yang keempat. Banyak orang ada sebut-sebut Tuhan enggak dengan sembarang. Oh Tuhan. Iya. Boleh sebut-sebut Tuhan dengan macam-macam. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh Tuhan. Iya serius. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Berarti nggak boleh. Itu berarti sembarangan. Berarti nggak dengan hormat. Kok ada menyumpah demi Tuhan? Apa? Nggak boleh menyembah demi Tuhan. Mau sumpah demi Tuhan. Iya. Apa mau di ini? Karena enggak Bule, kenapa kan Bule ini tadi kok begitu? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seharusnya orang itu kan jawab bahwa di dalam hukum Taurat itu kan Yesus bertanya apa yang ada di dalam Taurat. Orang ahli Taurat itu menjawab. Farisi itu sama dengan itu pendeta. Iya, boleh ini maksudnya, dan kenapa ini orang ahli Taurat jawabnya kok jawab hukum terbesar? Kenapa dia nggak menjawab ada 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa? Orang itu juga orang yang berdosa, no? Nah, menyatakan semua demi Tuhan. Kalau aku ditanya, Jangan bilang demi Tuhan. Jangan bilang demi Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kepada Tuhan kok mana bilang terus demi Tuhan, demi Tuhan. Sumpah demi Tuhan. Oh, berarti lain kali kalau ada orang bilang, oh Tuhan, jangan bilang oh Tuhan, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lebih baik itu diganti saja kalau ada orang mana, oh setan mana, oh setan, wah balu. Jadi jangan membawa nama Tuhan, toh. Ketika bicara dengan sembarangan itu tadi, jangan bawa nama Tuhan. Oh Tuhan, jangan. Oh setan mana? Oh setan boleh. Oh setan boleh. Kalau menyumpah demi Tuhan enggak boleh lagi. Nah, begitu. Tuhan saksinya. Apa? Nah, memang Tuhan mau melihat. Tapi jangan bilang demi Tuhan ya. Karena kadang-kadang manusia itu bicara dia tidak betul bicaranya, banyak dusta. Lidah tidak bertulang. Kadang-kadang bicaranya begitulah. Apalagi orang yang penjam doi, bicara bilang mau nanti saya kembalikan ya. Nanti itu saya lagi. Tahu-tahu ya enggak dikembalikan lari. Ngapa nih boleh? Terus nggak punya. Kita yang kerja, kita yang dapat doi, kok dia punya udah dikasih pulang. Dapat kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Nah, itu. Berarti itu duitnya Tuhan. Iya, no. Oh Tuhan. Aduh, kita bilang dengan sembarangan lagi. Itu Nana. Tidak boleh bilang begitu. Belum apa-apa ngana sebut Tuhan lagi. Itu Nana. Karena kita dengar karena sedikit ngana bilang oh Tuhan. Hah? Itu berarti menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi tidak boleh, karena itu sudah melanggar perintah Tuhan yang nomor 3. Karena 10 perintah Tuhan
Di dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, jangan membuat berhala, apalagi menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat atau sembarangan. Ngana berapa kali Ngana menyebut Tuhan tak dengan hormat? So berapa kali? Itu Satu no, hari. itu berarti lupa ya. Kalau manusia banyak salah, banyak lupa. Sedikit-sedikit, oh Tuhan. Itu Oh setan. Hah? Yang- Ngana bisa bilang, oh setan. Oh setan, Ngana mengganggu aku lagi. nggak boleh. Ah. Oh setan.